Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yuastina Naina sebagai host malam hari ini. Pada malam hari ini kita menghadirkan pembicara karena kita adalah bedah buku diskusi daring kita di Asah Kritis. Sedikit saya perkenalkan dulu tentang Asah Kritis, mungkin semua sudah ada yang sudah tahu atau yang belum. Bagi yang belum, yang ingin mengikuti jadwal rutin kita, diskusi daring kita Asah Kritis, bisa mengikuti Instagram kita Asah Kritis Indonesia. Asah Kritis Indonesia ini secara berkala kita mengadakan diskusi secara daring. Nantinya kalau sudah Corona sudah berlalu, kita juga akan mengadakan secara luring, jadi luar jaringan. Untuk memperluas ruang publik virtual kita juga memperkuat semangat volunteerisme kita. Nah, untuk siapa saja teman-teman yang ada di sini yang ingin berbagi gagasan, monggo untuk bangsa dan negara kita ini dengan prinsip di Asah Kritis bahwa ilmu pengetahuan itu adalah untuk kita bagikan. Nah, pada malam hari ini teman kita, sahabat kita, adinda kita, Muhammad Iqbal akan berbagi ilmu dengan kita, akan bedah bukunya yang baru. Bagi yang belum memiliki, silahkan kontak pojok penerbitnya pojok cerpen kalau saya tidak salah. Jadi silahkan kontak, ada di web, ada juga di Instagram dan juga di Shopee juga ada, di Bukalapak juga ada, sepertinya di Tokopedia. Silahkan untuk memiliki bukunya bedah menyulut api di Padang Ilalang. Kemudian pembahas kita yang pertama ini adalah Mas Airlangga Pribadi PhD. Beliau adalah dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Airlangga, dan pembahas kedua adalah Mas Aris Arif Mundayat PhD, pendiri Asah Kritis, dan moderator kita pada malam hari ini adinda saya Betrik Kindi Arasi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Betrik Kindi Arasi untuk memandu acara kita pada malam hari ini untuk bedah buku Menyulut Api di Padang Ilalang, Pidato Politik Soekarno di Amuntai 27 Januari 1953. Terima kasih. Pantunnya nggak ada, Mbak? Nanti dibilang dicitiling lagi. Pantunnya di belakang. Ciri khasnya itu pantun itu. Oh, boleh. Kalau minta boleh. Kalau minta boleh. Ada pangeran namanya Pangestu dari Pulau Bali membawa sepatu. Mari kita menambah ilmu, Asah Kritis salah satu ruang untuk berguru. Silahkan Mas Kindi, Mas Angga, Mas Aris, silahkan. Oke, terima kasih buat Mbak Naina sudah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk memandu jalannya diskusi ASKI malam ini. Tidak terasa diskusi sudah mencapai 19 ya, teman-teman. Kalau tidak 19, 20 ya. 19 kalau nggak salah. Dari serial itu, 2 diantaranya kita sudah 2 kali membedah buku ya. Dan buku kedua ini kebetulan buku yang dibedah adalah karya saudara Muhammad Iqbal dengan judul Menyulut Api di Padang Ilalang gitu ya. Ini kalau membahas soal api kok saya jadi teringat tentang tulisan Bung Karno tentang masyarakat onta dan masyarakat kapal udara gitu. Terus buatnya Bung Karno sendiri juga bagian dari api gitu loh. Dan secara kebetulan juga Amuntai sendiri juga basisnya juga masyarakat Muslim. Nah, ini menarik sekali. Mas Iqbal juga mencoba untuk melakukan penelitian dan penelusuran yang cukup mendalam. Seperti yang saya lihat sekilas bahwa di dalam buku ini sebelumnya juga pernah ada kajian serupa terkait Amuntai. Beberapa diantaranya terkait karya Endang Saifuddin Asari, juga ada Bernard Johan Bolan mengutip Fed, terus ada Cornelis van Dijk, dan terakhir kali ini Mas Iqbal juga mengulas terkait topik yang serupa gitu, dengan mungkin dengan sudut pandang yang lebih berbeda. Nah, dalam kesempatan malam ini saya ingin meminta Mas Iqbal untuk barangkali menceritakan proses kreatif menulisnya ini seperti apa dan latar belakangnya seperti apa, sehingga kemudian
lahirlah buku ini. Selain kemungkinan juga ada kedekatan geografis, kalau nggak salah nih Mas Iqbal juga kelahiran dari Amuntai sendiri gitu ya. Oke, saya kira saya persilakan untuk Mas Iqbal selaku penulis buku dan dosen di IAIN Palangkaraya. Silakan Mas Iqbal. Terima kasih Mas Alkindi sebagai moderator, juga Mbak Nena tadi sudah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan, tuan rumah Asa Kritis yang sudi mengundang saya dari hutan sawit ini ya. Terima kasih banyak. Ada guru saya Mas Aris Hidayat, juga ada Mas Tenaga Pribadi, dan juga Bapak Ibu, Mbak Mas yang semuanya di sini yang sudah bergabung di acara malam ini. Saya memberikan pengantar sedikit saja karena mungkin nanti sudah akan banyak dibahas oleh Mas Aris dan Mas Erlangga, bahwa ini sebenarnya buku biasa, buku berasal deskripsi, jadi batasan ya keluasan cakupannya sangat terbatas. Peristiwa atau event yang diangkat cuman nggak sampai 2 jam ya, mungkin 1 jam saja durasinya, antara 1 sampai 2 jam menurut kesaksian wartawan saat itu yang meliput kegiatan ini. Kemudian imbasnya aja yang beberapa bulan kemudian. Jadi saya mohon maaf kalau volume bab itu ada yang agak tebal, ada yang beberapa lebih tipis. Tapi saya ingin memberikan latar saja di bab 2 tentang bagaimana kondisi sosial melatar belakangi basis massa Muslim di Hulu Sungai Utara, yaitu Kota Amuntai dan Provinsi Kalimantan Tenggara waktu itu sebelum perpisahan dengan Kalimantan Tengah. Nah, apa yang terjadi di peristiwa Amuntai ini sebenarnya sering sudah ditulis sebagai catatan kaki oleh para peneliti atau sejarawan, baik itu di Indonesia, khususnya juga para pakar Indonesia di mancanegara. Terakhir mungkin dikutip oleh Mas Kevin Fogg, sebelumnya juga ada Pak Robert Elson ya, salah sejarawan di Australia yang sudah pensiun apa belum? Mungkin Mas Erlangga yang lebih kenal. Tapi catatan kaki ini yang membuat saya harus mau tidak mau menulis sejarah kampung saya, walaupun saya cuma numpang lahir 4 bulan usia, harus mengikuti orang tua pindah ke Banjarmasin, tapi memang peristiwa Amuntai ini selalu diutarakan secara lisan kalau masyarakat bercerita, karena cuma ada 2 presiden yang pernah mau berkunjung ke Amuntai, kota kecil, jaraknya mungkin sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan sekarang dari kota Banjarmasin. Ya pertama Bung Karno, dan peristiwa Amuntai ini kunjungan beliau yang kedua. Yang kunjungan pertama itu tahun 1950. Yang kedua almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kalau Gus Dur ya bisa dimaklumi karena ini basis simpatisan garis keras Haji Idham Khalid ya. Jadi perlu rekonsiliasi dan sebagainya. Bahkan setelah beliau dilantik langsung ada kunjungan ke Hulu Sungai Utara atau Amuntai waktu Gus Dur menjadi presiden. Setelah itu hampir tidak dilirik sama sekali. Jadi itu latar yang ingin saya ceritakan. Jadi basisnya memang basis Muslim tradisionalis, tapi uniknya juga di Kecamatan Alabio yang berapa menit saja dari kota Amuntai itu adalah tempat pertama cabang Muhammadiyah didirikan se-provinsi Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tenggara saat itu. Jadi ada Muhammadiyah, ada sebelumnya lagi ada Syarikat Islam juga bergolak cukup nih pergerakan ini ya. Nah, tapi tokoh-tokoh intelektual seperti di sini saya sebutkan tokoh pentingnya Anggreni Atemas atau Yustian Temas, ini adalah aktivis PNI yang sangat Soekarnois. Dia yang menjadi aktor penting dalam peristiwa pidato Amuntai karena dia yang menginisiasi dan secara politik berseberangan dengan mayoritas Muslim, elit Muslim di Hulu Sungai Utara, dan juga ya tidak terlalu populer ya karena PNI gitu ya, Marhen gitu. Sedangkan
yang menang saat pemilu 55 di daerah Kalimantan Tenggara itu Masyumi dan Nahdlatul Ulama. NU dan Masyumi. Baru habis itu PNI dan PKI. Jadi itu latarnya, dan isi pidatonya sebenarnya biasa aja seperti pidato-pidato Bung Karno di mana saja. Cuman waktu itu ada pergolakan, memang mulai ada pemberontakan gerakan gerombolan Ibnu Hajar yang kemudian saya teliti pas waktu menyusun tesis. Jadi Bung Karno juga melihat situasi ini berbahaya untuk stabilitas kenegaraan, perlu mengkunjungan gitu. Nggak tahu zaman itu belum, tapi dekat dengan masyarakat ya. Jadi masyarakat mengenang Bung Karno itu sebagai raja yang kemudian afirmasi dengan cerpennya Pramudia gitu ya, bahwa memang ada istilah bahwa Bung Karno itu raja berpeci. Jadi imaji masyarakat masih berhubungan dengan raja, tapi konsep raja modern. Itu kemudian setelah pidato ini selesai, ya beliau berkunjung ke tempat-tempat lain, dan kemudian entah diberitakan dan kemudian jadi booming, jadi mungkin bahasa sekarang jadi viral di media cetak saat itu. Yang pertama yang paling pasang badan untuk mengkritik keras itu adalah kelompok Masyumi. Yang utama menjadi juru bicara terutama itu adalah Kiai Haji Syahli Syari, ayah dari Bapak Endang Syabun Ansari yang kemudian usul tentang Piagam Jakarta. Dikutip jelas di situ diceritakan, Endang yang Isya Ansari ini kemudian sangat keras mengkritik, beliau juga tokoh Persis, dan kemudian direspon oleh baik NU, Masyumi, dan lain-lain yang membuat panas ya, termasuk juga dari kelompok mendukung Bung Karno, baik DPNI, juga ada sedikit kritik juga dari kelompok PSI dan media PSI dan juga PKI. Ini berbulan-bulan sampai kemudian jadi ramai, sampai kemudian Bung Karno pas waktu ke Kutaraja, Aceh, harus memberikan penjelasan tentang apa yang disampaikannya di pidato Amuntai. Ya, sebenarnya intinya sama, soal negara kesatuan, kesatuan, apa itu Pancasila dan sebagainya, tapi tetap kemudian bergolak, dan menurut cerita Bang Fahri Ahli waktu mewawancara tokoh-tokoh Darul Islam awal, ini salah satu, Amuntai adalah salah satu yang meyakinkan bahwa Aceh mendirikan Darul Islam. Kemudian, walaupun mungkin terlalu simplistik ya kalau kita membaca hal ini ya, karena mungkin di Aspinal juga sudah dijelaskan tidak seperti itu, atau di buku-buku tentang DI Aceh ya. Nah, yang menarik adalah Bung Karno di usianya sudah 50-an awal ya saat itu, dia menjawab polemik ini bukan di pidato atau di media cetak, di pidato rakyat terbuka, rapat terbuka tidak, tapi kemudian atas undangan tokoh HMI, Dahlan ya, dia kemudian memberikan ceramah di UI dan memberikan penjelasan kembali dengan secara intelektual ya, tentang jawaban-jawaban dan pandangan beliau yang sebenarnya sudah kita bisa telusuri di buku di bawah bendera revolusi jilid 1. Jadi hal ini kemudian kesannya bahwa menyelesaikan secara intelektual polemik yang terjadi, dan akhirnya pemilu terlaksana, dan kita tahu bahwa umat Islam terpecah-pecah gitu dalam pilihan-pilihan partai politik. Ya mungkin bisa kita lihat sudah juga di kajian-kajian klasik seperti Herbert Reed tentang pemilu 55 atau Pak Alfian di LIPI ya. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau kata Daniel Nur itu, yang kadang dilupakan orang adalah orang PKI itu ya Muslim juga banyak gitu. WNI yang cerita Bang Erlangga tadi, Mas Erlangga tadi ya juga tadi Rokamora kalau nggak salah kita ulang lagi, itu menarik sekali bukunya. Ya banyak partai-partai itu yang nasionalis gitu, yang netral agama, atau kemudian partai-partai Islam yang pecah, terutama setelah perceraian NU dengan Masyumi itu juga kelompok Muslim. Itu saja sedikit pengantar common sense dari saya yang bukan pakar ilmu sosial ini. Mungkin nanti ada masukan dan kritikan dari Mas Aris, juga Mas Erlangga, dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih buat Mas Iqbal atas pengantar singkatnya ya. Tadi yang saya tangkap cukup menarik adalah ungkapan tentang Delian Nur ya, bahwa sejak terpisahnya kelompok Muslim dalam partai-partai kecil, sebenarnya yang dilupakan adalah ada partai-partai yang sifatnya nasionalis seperti PNI atau PKI juga memiliki basis masyarakat Muslim atau irisan atribut lah ya, irisan atribut identitas lah ya semacam itu. Yang kemudian juga menjadi otokritik bahwa sebenarnya ini seperti apa tujuannya gitu loh. Nah, selanjutnya setelah Mas Iqbal menyampaikan pengantar, saya persilakan untuk Mas Erlangga pribadi, dosen ilmu politik di Universitas Erlangga Surabaya untuk memberikan tanggapan, kritik maupun saran bisa ya. Kompleks lah bisa banyak hal lah bisa disampaikan Mas Erlangga. Waktu saya persilakan buat Mas Erlangga untuk menyampaikan pendapatnya. Ya baik, terima kasih Mas. Mungkin saya mau mau mengelaborasi ya dari beberapa hal yang dalam buku yang ditulis oleh Mas Iqbal ini. Banyak hal yang menarik, tapi mungkin perlu bisa menjadi stimulan untuk riset-riset yang lebih mendalam terkait dengan hal itu. Nah, saya pertama mungkin mau merespon gini, mengapa kemudian kalangan Islam, kalangan aktivis Islam, kalangan politisi Islam itu kelihatannya kelihatan kemudian sangat reaktif terhadap pidato tersebut, dan dianggap justru Bung Karno ini seperti membakar api gitu kan dalam ilalang gitu. Nah, tapi saya mau melihat mungkin dalam perspektif yang tidak mainstream ya. Artinya kalau selama ini kemudian seiring dengan kuatnya narasi misalnya kritikan terhadap radikalisme Islam, terus kemudian Islamisme segala macam, respon-respon itu kemudian dengan serta-merta ini kemudian dianggap sebagai satu hal yang reaksioner, gitu kan. Sebagai hal yang reaksioner, anti Pancasila, kemudian satu hal yang justru misalnya identik dengan keterbelakangan umat dan segala macam. Nah, saya coba melihat pertama dalam perspektif apa yang berlangsung pada saat itu, pada era-era paruh awal abad ke-20 gitu, sehingga kemudian kita juga bisa lebih fair. Bukan berarti kemudian saya sendiri sepakat dengan argumen dari kelompok-kelompok aktivis atau elit politik Islam, tapi penting kiranya untuk melihat lebih fair terhadap apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau disebutkan tadi disebutkan sama Mas Iqbal itu Kevin Fogg, bahwa sebetulnya kalau dilihat bahwa argumentasi pada waktu itu tentang negara Islam, atau kemudian upaya untuk melakukan formalisasi syariah dan hukum-hukum Islam sebagai bagian dari proses pembentukan konstruksi nation state, itu sebetulnya adalah diskursus kaum intelektual. Jadi Islam modernis. Jadi itu bukan sesuatu yang terbelakang pada saat itu, gitu. Nah, kenapa kemudian saya kemudian melihatnya bahwa pada saat itu sebetulnya adalah suatu langkah maju yang muncul dalam dialektika politik, diskursus politik dari kalangan Islam, karena kalau kita melihat pada sekitar 2 sampai 3 dekade abad ke-20, umat Islam itu masih bergumul dengan fenomena, dengan peristiwa atau momen kejatuhan Khalifah Utsmani. Khalifah Utsmani yang mana kemudian dalam konstruksi berabad-abad umat Islam itu mereka memahami bahwa wilayah Islam itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh teritori-teritori nation state, tapi kemudian ya wilayah Islam itu ya dunia gitu kan. Dalam konstruksi ummah gitu. Nah, ketika kemudian terjadi proses-proses politik yang kemudian menghantam otoritas politik Utsmani, dan kemudian kita tahu sendiri misalnya salah satu kalau kita baca di surat-surat Inde itu kan, Bung Karno itu kan menempatkan Kemal sebagai hero. Padahal juga sebetulnya pembacaannya Bung Karno sendiri tentang Kemal Atatürk juga kurang pas juga, kurang sempurna gitu. Dianggap Bung Karno pahlawan Islam, padahal dalam pemerintahan sekularisme Atatürk itu diambisi betul gitu. Yang ada otoritarianisme berbaju sekuler. Nah itu yang terjadi seperti itu, keguncangan-keguncangan politik, bahkan kalau kita perhatikan, misalnya Mbah Cokro Aminoto itu
dengan Syarikat Islam pada saat awal berdirinya itu mengambil jalan nasionalisme ya, nasionalisme berbasis Islam. Nah, kemudian selanjutnya yang terjadi justru sekitar setelah tahun 20-an, tahun 21, 22 setelah dia di penjara dan perpecahan di Syarikat Islam, Mbah Cokro Aminoto, kalau nggak salah sama Mbah Wahab Hasbuloh, itu justru menjadi pembela dari Khalifah Utsmani. Jadi kalau kita baca sejarahnya itu ada pembentukan penyelamat Khalifah Utsmani kalau nggak salah. Itu kongresnya di Surabaya. Jadi NU dan Syarikat Islam pada waktu itu sebelum kemudian mereka masuk dalam arus besar kebangsaan, itu kemudian mereka masih bergumul tentang, masih shock ya, masih kaget dengan guncangan-guncangan kejatuhan Khalifah Utsmani. Nah, kemudian jawaban-jawaban modernis pada waktu itu terkait dengan apa yang harus direspon oleh kalangan aktivis, intelektual, kemudian elit politik Islam, itu adalah mereka beradaptasi dan menerima nation state dengan atau secara intelektual bahwa nation state ini harus diberikan esensi, spirit atau ideologi Islam. Kita tidak kita tidak kemudian menolak bahwa dalam proses sejarah tidak heran apabila kalangan-kalangan intelektual Muslim pada waktu itu dari garis modernis atau juga bahkan tradisionalis yang mereka itu semua scholar dan literasinya itu sangat kuat misalnya, mereka membaca banyak hal, mereka menartikulasikan pandangan Islam modernis dan bagaimana menjadikan agama, nilai-nilai agama dan syariah sebagai dasar negara itu adalah capaian-capaian yang muncul pada era awal abad ke-20. Gitu. Bahkan misalnya kalau kita baca tulisannya bukunya Kevin Fogg ya, yang baru diterbitkan sama Mizan itu, kita bisa menyaksikan tentang kemerdekaan Indonesia. Kenapa kemudian sampai ada fatwa jihad, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Seruan-seruan fatwa itu banyak sekali sebetulnya. Yang kita kenal itu kan fatwanya baru Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal yang lain di Aceh juga ada fatwa, di semuanya ulama-ulama fatwa dan fatwanya coraknya beragam. Mereka kemudian bersemangat dengan fatwa jihad dan perang Sabil untuk membela Republik Indonesia pada waktu itu karena mereka memiliki harapan bahwa di nation state baru ini bisa diisi dengan fondasi-fondasi keagamaan sebagai dasar dari nation state Indonesia yang mereka perjuangkan bersama. Gitu. Nah dari situ harapan-harapan itu muncul dan bahwa sangat kuat mereka perjuangkan dalam fondasi negara baru tadi. Gitu. Nah sementara memang Soekarno sendiri kemudian ya memang dia sangat dekat dengan sebetulnya kalangan Islam ini, kalangan Islam modernis gitu. Dan sebetulnya menarik, saya coba sedikit agak ngelantur dikit tapi berhubungan dengan apa yang diutarakan ini menurut saya Soekarno dengan para pengagum Soekarno itu memiliki persepsi. Kalau kita ngelihat misalnya para pengagum itu melihat raja dengan peci gitu kan, penuh dengan aura mistisisme, artikulasi perwujudan dari bahasa Imam Mahdi atau Ratu Adil itu ya untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi kalau kita baca surat-surat dari ND, Soekarno itu sangat rasionalis, sangat Islam modernis, dan sangat mengecam bentuk-bentuk mistisisme yang seperti itu. Itu bahasa di koran, di artikel-artikelnya. Tapi memang berbeda. Strategi Soekarno ketika bicara di koran dengan bicara di orasi itu beda. Pada saat orasi dia paham betul bagaimana kemudian menggunakan mitologi dan mitos itu kekuasaan. Nah, saya pikir bisa dipahami waktu kondisi 19 ketika kemudian pidato tersebut dianggap
ya membakar ilalang atau kemudian mematahkan harapan gitu. Jadi kira-kira ini cuma harapan palsu ini dari kalangan elit politik Islam ini. Kita capek-capek ya, termasuk di Aceh kemudian munculnya Daud Bere memberontak segala macam. Loh, kita harapannya itu di negara baru ini Islam itu akan menjadi bagian dasar dari artikulasi Islam nasional gitu kan. Nah, pada saat itu sehingga kemudian banyak protes-protes atau menjadi panas kondisi pada waktu itu gitu. Nah, terus kemudian kedua, kembali kalau saya mencoba memahami apa yang dalam pikiran dan hati perasaan kalangan-kalangan aktivis Islam gitu, tanpa kemudian juga dalam kondisi sekarang membenarkan. Sebentar, Mas. Halo, sorry, keputus. Iya, tadi sampai mana tadi? Oh, oke. Ini terkait dengan bagaimana kita mencoba berempati ya, tanpa kemudian saya mendukung dalam konteks sekarang. Berangkat dari analisisnya John T. Seidel yang terkait dengan Islam and Violence, itu dia bilang tentang bagaimana dalam konteks Indonesia, terutama kemudian pada era-era fase-fase kolonial gitu kan. Jadi sebelum masuknya arus besar modernitas politik rezim kolonial Belanda, grow-nya itu kan memposisikan kemudian kelompok Islam politik itu sebagai kekuatan yang harus dimarginalisasi secara penuh. Nah, seiring dengan itu kemudian bahwa salah satu tujuan dari politik etis yaitu pendidikan di kalangan-kalangan intelijensia Islam intelijensia nasional pada waktu itu adalah untuk kemudian memisahkan artikulasi resistensi dari kekuatan Islam politik dengan pemikiran-pemikiran Barat, sehingga diharapkan pada waktu itu dengan politik etis maka terbentuklah kaum-kaum intelijensia yang memiliki pandangan Barat gitu, dan kemudian antara Belanda dan Nusantara itu dalam kondisi kemitraan persemakmuran lah seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah artikulasi kebudayaan atau kemudian pendidikan dalam konteks yang dimunculkan baik oleh kalangan Islam tradisionalis ataupun kaum Islam urban, ini kemudian ditempatkan pada posisi yang dalam tanda petik agak marginal ketika kemudian dibandingkan dengan model-model pendidikan sekuler gitu. Nah, kemudian secara ekonomi juga kekuatan-kekuatan ekonomi Islam pada waktu itu sehingga memunculkan syarikat Islam itu kan juga dalam posisi yang pinggir kan apabila dihadapkan dengan relasi antara pemerintah kolonial dengan saudagar Tionghoa pada waktu itu. Juga ketiga, saya pikir juga selanjutnya dalam posisi-posisi politik penting akibat dari lebih menonjolnya model-model pendidikan nasional sekuler akibat politik etis, banyak tokoh-tokoh intelektual yang mendapatkan peran-peran istimewa ketika melakukan negosiasi ataupun ketegangan dengan kolonial, itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki pendidikan yang sekuler. Sehingga selanjutnya bahwa sekitar kemudian setelah kita bisa melihat bahwa pada era PBBPKI itu kan sebetulnya komposisi elit intelektual ataupun tokoh Islam itu kan cenderung lebih sedikit dari kelompok nasionalis, dan yang membela pentingnya proporsional dalam posisi antara pada waktu itu. Bung Karno ini adalah tokoh yang sebetulnya dia paham betul dan dia empati betul baik pada kelompok nasionalis, kelompok Islam ataupun kelompok sosialis Marxis. Gitu. Bahkan kalau kita perhatikan dari pidato-pidato yang muncul dalam rapat BBUPKI yang memberikan recognition politics, jadi penghormatan dan pengakuan terhadap politik Islam adalah pidato Bung Karno. Gitu.
Nah, jadi kemudian ya ini kalau agak ngelantur dikit, misalnya saya kalau debat soal debat kelompok Islam, kelompok yang menolak Pancasila satu, enggak sih yang membela kelompok Islam gitu dalam pidato BPPKI yang memberikan penghormatan itu Bung Karno, bukan yang lain gitu. Terus apa argumen kamu itu kalau kamu bilang kelompok Islam, kemudian secara politis adalah kaum Islam, itu menolak 1945 Pancasila gitu. Berarti sebetulnya mereka yang menolak itu juga tidak paham sejarah sebetulnya. Nah, dalam posisi ketegangan tadilah, saya pikir kemudian selanjutnya setelah pasca kolonial, posisi dari kalangan-kalangan intelektual dan elit politik Islam itu sendiri juga tidak mendapatkan kanal politik yang memadai bagi mereka. Nah, di sini saya melihat bahwa kalau dihubungkan dengan tulisannya bukunya Mas Iqbal, dari penjelasan saya yang panjang tadi, sebetulnya penolakan terhadap pidato Bung Karno itu juga sebetulnya adalah bagian dari social struggle berbasis pada politisasi politik identitas. Politisasi identitas dalam artian bahwa umat Islam dalam sejarahnya yang panjang, mulai dari era kolonial sampai kemudian era pasca kolonial, ini berhadapan dengan kondisi secara psikologis ataupun secara sosiologis juga, dia mengalami apa yang diutarakan oleh Wertheim sebagai majority with minority mentality. Jadi posisinya mayoritas tapi mentalitasnya minoritas karena berada di dalam istilahnya itu anak bawang terus gitu dalam form. Ya, di satu sisi sebetulnya tadi ada dalam diskursus wacana intelektual gitu kan tentang menerima nation state tapi nation state harus dilandasi Islam. Juga kedua itu sebetulnya adalah upaya untuk melakukan perjuangan identitas dalam konstruksi negara bangsa pasca kolonial yang kemudian tidak menempatkan posisi mereka dalam posisi yang menguntungkan. Nah, itu sebenarnya baru selesai orientasi intelektual itu sebetulnya setelah Nurholis Majid, Cak Nur itu kemudian bicara tentang pembaruan Islam, gitu kan. Islam yes, partai Islam no. Itu sampai itu masih terus begitu, masih terus posisinya mimpi-mimpi imajinasi tentang ideologi Islam sebagai dasar negara yang sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari pergumulan tentang bagaimana melepaskan diri dari kondisi traumatik pasca hancurnya khilafah dan traumatic remembering, jadi proses mengingat yang traumatik dalam kondisi posisi-posisi mereka secara identitas sosial dalam kondisi yang marginal. Nah, saya pikir itu bisa dielaborasi dari pidatonya, dari tulisannya yang lebih mendalam. Terima kasih gitu dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Erlangga atas pemaparannya. Jadi memang apa yang terjadi, ketegangan antara kelompok nasionalis dengan Islam usai pidato di Amuntai memang kalau saya pahami dari Mas Erlangga tidak bisa dipisahkan dengan kondisi global ya ini keruntuhan kekhalifahan Turki ya, sehingga kemudian mau tidak mau nation state itu juga menjadi pilihan atau anggap saja mungkin kompromi kelompok-kelompok Islam di Indonesia, dan bagaimana kemudian ajaran Islam bisa masuk dalam sendi-sendi negara gitu. Itulah yang Mas Erlang. Terima kasih atas tanggapannya terkait bukunya Mas. Penanggap selanjutnya adalah ini ya, Mas Arif Mundayat, selaku pendiri Asa Kritis Indonesia, barangkali bisa memberikan tambahan tanggapan terkait bukunya Mas Iqbal ini. Silakan Mas Aris. Terima kasih Mas Kindi selaku moderator. Saya menikmati bukunya Mas Iqbal ini ya, yang mana dia menggunakan pendekatan sejarah dari suatu peristiwa itu peristiwa kecil sebenarnya ya, peristiwa kecil yaitu pidato Soekarno ketika beliau berkunjung ke Amuntai yang kemudian di situ disambut
spanduk ya yang kemudian mempertanyakan untuk menjelaskan tentang negara Islam dan negara nasional, dan kemudian di situ Soekarno mencoba untuk dia mengatakan saya menjawab secara langsung pertanyaan ini. Jadi ini menurut saya yang menarik dari apa yang sudah dilakukan oleh Iqbal adalah dia berhasil melihat suatu peristiwa lokal sebagai satu refleksi dari kondisi nasional yang terhubung di dalam situasi ketegangan yang sebenarnya tidak selesai. Jadi dia melihat sesuatu yang mikro secara historis, tapi kemudian dia refleksikan pada tingkat nasional dan terus balik lagi seperti itu, bolak-balik seperti itu, menjadi situasi yang kemudian menjelaskan bagaimana pidato Soekarno di Amuntai tersebut itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyulut persoalan-persoalan ketegangan yang cukup serius bagi umat Islam, di mana itu adalah mayoritas di Amuntai, di Kalimantan ya. Nah, di situ kemudian tampak juga bahwa yang belum dilihat oleh Mas Iqbal ini adalah ada dua yang saya lihat. Jadi Mas Erlangga sudah menjelaskan tentang ada konteks global yang tidak tersentuh. Nah, saya juga akan menyentuh konteks global tetapi secara berbeda. Jadi ada konteks global yang belum tersentuh oleh Mas Iqbal, dan kemudian juga ada satu hal lagi yang belum tersentuh adalah fantasi. Fantasi dari kekuatan Islam, kemudian fantasi dari kekuatan nasional, ya, dan kemudian fantasi dari kaum Marxian atau orang-orang yang bergabung ke dalam partai komunis. Masing-masing punya fantasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut di situ. Saya akan mulai dari yang global dulu. Perlu kita ingat bahwa pidato Januari 1953 di Amuntai itu 3 tahun setelah Republik Indonesia Serikat selesai tahun 50. Dan itu pun baru 8 tahun Indonesia merdeka. Artinya apa? Artinya sebenarnya itu adalah fase kita semua pada masa itu, fase sedang membentuk negara, di mana masing-masing kekuatan itu berupaya untuk memaknai negara itu seperti apa yang mereka bayangkan atau yang mereka fantasikan. Nah, yang menarik, fantasi-fantasi tersebut sebenarnya punya background yang levelnya global, di mana itu akarnya nanti ke Islam, ya, bisa sampai ke tadi Mas Angga menyebut mana bukan Umayyah, apa Ottoman di situ misalnya. Kemudian di sisi lain sudah terbentuk negara yang basisnya adalah Marxisme, negara-negara seperti Soviet, kemudian Cina di situ, ada Kuba dan negara-negara kecil lainnya yang komunismenya kuat pada masa itu, yang sebenarnya sudah berhasil membangun negara. Kemudian di sisi lain umat Islam juga punya fantasi untuk mendirikan negara Islam, di mana negara Islam di dunia itu cenderung belum memiliki suatu tempat yang cukup kuat di dalam ketegangan antara blok barat dengan blok timur. Kita bisa lihat bahwa blok barat itu sebenarnya negara-negara Eropa, ya, yang atau dalam bahasanya Kissinger itu disebut sebagai European Order, dan kemudian China Order dan Islamic Order. Nah, yang European Order itu kan punya basis dari perjanjian Westphalia yang kemudian meluas menjadi negara beserta sistem ekonominya. Kemudian juga negara-negara yang disebut dengan China World Order pada era kekinian yang sebelumnya ada Soviet di situ, itu sebenarnya kan berangkat dari satu logik Marxian World Order di situ yang menemukan tempat menjadi negara di situ. Nah, Islam itu belum memiliki suatu kekuatan sebesar European World Order maupun Communism World Order di situ. Kalau mau dibandingkan, ya, walaupun tentu saja ada negara-negara Islam di situ. Bahkan pada masa itu pun Turki mengalami proses sekularisasi sangat barat di situ. Nah, artinya apa? Ada perasaan dari umat Islam yang tersingkir, padahal dia punya fantasi membangun negara.
Ketika komunisme berhasil, European World Order berhasil, kok Islam kok nggak berhasil nih? Gimana kira-kira itu? Nah, di dalam situasi itulah sebenarnya fantasi-fantasi tadi itu bertarung satu sama lain, mencoba untuk memaknai Indonesia di situ. Dan Soekarno yang menarik, dia justru berpikiran sangat modern, sangat barat, yang mau menyatukan kira-kira gagasan yang ada di dalam Islam, gagasan yang ada di dalam Marxisme, ke dalam apa yang disebut dia dengan nasi, kira-kira itu, atau nasional di situ. Di situ, seperti itu. Nah, jadi kemudian dia menggagas tentang konsep negara nasional. Nah, level yang ini belum disentuh oleh Iqbal di dalam bukunya. Bagaimana dia kemudian berkontestasi satu sama lain dan kemudian menghasilkan efek sejarah yang sampai sekarang nggak selesai sebenarnya di situ. Efek sejarah yang sampai sekarang nggak selesai, yang masih berkontestasi terus-menerus. Nah, yang menarik di situ, dari semua kekuatan yang berbasis fantasi tadi itu yang saling bergelut satu sama lain, itu menurut saya sementara ini itu belum ada yang masuk merumuskan tentang apa yang disebut dengan republik sebenarnya. Bahkan dalam pidato Soekarno di Amuntai, kalau kita cari yang lain pasti ada ya tentang republik. Walaupun hampir semuanya sebagian besar cenderung implisit, tidak seeksplisit misalnya Tan Malaka di dalam tulisan dia Narde Republik di situ, yang jelas sekali menyebutkan dia prinsip republik di situ ya. Walaupun tidak dalam, tapi dia menyebut dia sebagai orang pertama di situ. Nah, di situ sangat kelihatan bagaimana fantasi tentang Islam, fantasi tentang nasionalisme di dalam pikiran Soekarno yang mencoba menyatukan apa yang dia sebut sebagai arkanul Islam, itu sebenarnya sudah ada di dalam arkanul Pancasila. Dia sama-sama, yang menarik adalah sama-sama menyebut sebagai arkanul, rukun kira-kira kan, rukun Islam dan rukun Pancasila. Nah, dia berpandangan bahwa Islam itu sebenarnya sudah dimasukkan. Jadi arkanul Islam itu sudah dimasukkan ke dalam arkanul Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya Pancasila ini kemudian ya bagi umat Islam di Amuntai secara khusus dan Indonesia secara luas, Pancasila kemudian menjadi satu benteng yang cukup kuat yang di belakangnya kaum nasionalis berdiri menyokong itu, dia menjadi benteng yang cukup kuat yang terasa atau dipandang sebagai menghambat fantasi negara Islam di situ. Nah, disitulah kontestasi ini kemudian tidak selesai. Ketika dia tidak selesai, orang-orang yang memiliki fantasi negara Islam tidak pernah mendudukkan republik di mana. Nah, kaum nasionalis yang dengan Pancasila juga akhirnya lupa mendudukkan republik letaknya di mana. Di dalam dua pertarungan yang seperti ini, kemudian yang terjadi, yang menarik adalah justru European World Order ini yang masuk di situ. Secara luar biasa, kalau kita baca kembali misalnya disertasinya Mas Erlangga di dalam buku yang berjudul The Vortex of Power, kelihatan sekali ada proses neo-institusionalisme yang kemudian diletakkan di situ. Tetapi ketika diletakkan, dia porak-poranda, neo-institusionalisme itu digeluti oleh berbagai macam kepentingan yang sifatnya justru berlawanan dengan republik. Ini yang saya katakan, aspek republik ini masih terlupakan dari zaman 8 tahun merdeka sampai sekarang di situ. Padahal tulisan Narde Republik dari Tan Malaka itu sudah sangat jauh sebelum merdeka ya, tahun 25 kan, dia menulis di pengasingannya di Makau ya. Nah, dia menulis tentang republik, dia membayangkan, dia punya fantasi. Tapi perlu diingat di dalam tulisan itu fantasi orang seperti Tan Malaka memang fantasinya adalah fantasi komunisme di situ. Nah, fantasi komunisme ini berarti ada cukup banyak. Ada fantasi komunisme, ada fantasi Islamisme, ada fantasi nasionalisme. Yang oleh Soekarno sebenarnya mau dipertemukan.
tetapi ketika dipertemukan, semuanya lupa ini mau diletakkan di dalam republik yang seperti apa. Nah, saya kira ini yang menjadi hal yang menarik, mungkin yang bisa dikembangkan oleh Iqbal ataupun teman-teman yang lain yang mengkaji secara historis, tetapi tidak meletakkan aspek historis itu hanya pada level lokal dengan nasional, perlu dilihat secara lebih luas, konteks yang lebih besar, konteks yang lebih makro di situ. Nah, iya, jadi karena ini tidak bisa kita abaikan, karena apa yang terjadi di tingkat lokal itu sebenarnya efek sejarah dari tingkat nasional, dan apa yang terjadi di tingkat nasional itu juga efek sejarah dari tingkat global di situ. Nah, bagaimana kemudian menuliskan dan melakukan kajian yang holistik dan komprehensif ini menjadi sesuatu tantangan akademik yang saya kira kita kemudian bisa lebih berpikir secara kritis dan bisa menemukan problem-problem di Republik. Saya kira itu, Mas Kindi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Arif Mundayat atas tanggapannya. Satu poin besar yang saya tangkap, yang menggambarkan dari tanggapan Mas Aris adalah semenjak keruntuhan Turki, Kekhalifahan Turki, memang sebagian kekuatan besar dunia memang didominasi oleh kekuatan blok Barat dan blok Timur. Nah, ini yang kemudian bagi kalangan Islamis, kelompok-kelompok Islam dunia, menanggapi kenapa tidak ada kekuatan Islam sebagai mungkin sebagai ini ya, penengah atau mungkin mengurangi dominasi kedua kekuatan blok itu gitu. Yang kemudian juga kondisi itu juga negara-negara Islam lainnya, salah satunya juga di Indonesia itu sendiri. Saja pemaparan dari penulis maupun penanggap, dua penanggap yang lain. Oke, selanjutnya saya buka pertanyaan buat teman-teman atau sanggahan terkait argumen-argumen yang baik penulis ataupun teman-teman. Silakan teman-teman. Halo semua, menarik ya apa yang udah diulas sama dosen Airlangga dan juga Mas Arif. Aku mau nanggepin tentang kolonial yang tadi sudah diulas oleh Pak Aris. Di situ dia ngomong kalau konteks yang lokal itu juga harus melihat dari konteks nasional, kemudian juga harus melihat dari konteks globalnya. Padahal jika dilihat ya Pak, menurut ini tanggapan aja ya, jika dilihat itu orang-orang Indonesia masih menganggap pemikiran Barat atau pemikiran orang-orang kulit putih itu lebih baik, lebih di atas, lebih baik tingkatnya ketimbang orang-orang Timur seperti kita. Nah, posisi Bung Karno seperti yang sudah dijelaskan sama Profesor dosen Angga, kalau Soekarno pada saat itu dia bisa menjembatani antara Marxis, terus dia juga bisa Islam dan nasionalis, sedangkan mayoritas agama di Indonesia itu Islam. Sedangkan konteks yang lebih global itu, para kolonial ini kan menjajah negara kita tidak dengan agama Islam. Nah, kemudian di situ pasti ada temuan-temuan baru atau diskursus baru gitu. Jadi rumit ya, kalau menganggap kita harus melihat konteks global, artinya
konteks global sendiri, Islam itu minoritas gitu. Itu dulu deh, nanti grogi aku. Garis besarnya apa, Jess? Garis besarnya apa, Jess? Garis besarnya, ya nggak bisa kalau kita lihatnya dari konteks yang lebih besar, karena Islam sendiri itu pada saat itu minor, dijembatani sama Soekarno sendiri. Karena Soekarno sendiri itu kan, ya dia bisa ke nasionalis, ke Marxis, dan juga sama Islamnya gitu. Jadi kalau ngelihat konteks globalnya, itu jelas Islam pada saat itu masih minoritas. Oke. Terima kasih buat Jessica atas tanggapannya. Jessica ini teman saya, aktivis gender di Jogja ya. Terima kasih Jessica atas tanggapannya. Buat teman-teman yang lain barangkali bisa masuk sebelum nanti masing-masing pembicara menanggapi. Salam, ya boleh Pak. Boleh masuk dengan Ya. perkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Alfi dari Banjarmasin. Ya. Oke, Salam silakan. kenal semuanya. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf ini meskipun saya baru di sini, mungkin ya bagaimana ya. Saya ingin menanggapi saja kalau saya menikmati pembicaraan teman-teman di Zoom ini ya, melihat bagaimana melihat bukunya Kang Iqbal ini dalam banyak perspektif gitu ya. Cuman saya sebagai orang daerah, mohon maaf gitu ya, saya orang Banjarmasin Pak. Ya, sebenarnya melihat bukunya Iqbal ini agak sedikit senang begitu ya, karena selama ini banyak buku-buku yang kita baca dan sebagainya itu cenderung, mohon maaf ya, mungkin pusat sentris saya lihat gitu ya, Jawa sentris, atau bagaimana banyak yang kejadian di Indonesia ini yang bergelut tentang kebangsaan tuh hanya ada di Pulau Jawa dan sekitarnya, mungkin begitu. Cuman dengan adanya buku Iqbal ini juga kita mungkin bolehlah untuk melihat perspektif daerah begitu. Amuntai sendiri saya lihat, beberapa begitu ya, mohon maaf, saya pernah membaca beberapa arsip Belanda begitu, meski dengan bantuan Google Translate ya. Amuntai itu kan kalau di Pulau Kalimantan itu berada di daerah hulu sungai gitu, teman-teman. Jadi gerakan di sana itu saya lihat ya menarik ya. Syarikat Islam itu di bawah tahun 20 sudah masuk sampai ke daerah Barito ujung itu. Dan di tahun 20 sudah gerakan apa ya? Gerakan pergerakan lah begitu juga sudah muncul begitu. Puncaknya tahun 30-an juga sangat ramai, NU ada dan sebagainya begitu ya. Saya mohon tanggapan teman-teman saya bagaimana, apakah memungkinkan, maksud saya itu lebih menggali sejarah-sejarah lokal ini, saya pikir akan semakin memperkaya kita begitu. Kalau di Kalimantan Selatan kan ada Musyawarah Tolibin gitu, mungkin kurang dikenal gerakan Musyawarah Tolibin itu yang hanya beberapa tahun setelah NU muncul begitu ya. Begitu ya, saya pengen ada tanggapan aja dari teman-teman, apakah memungkinkan gerakan-gerakan lokalnya, saya pikir menarik ya untuk bisa memberi pandangan baru terhadap kebangsaan ini. Begitu ya, mungkin ini agak bertolak belakang dari tanggapan teman-teman yang lain yang melihat proses apa yang terjadi era global begitu. Terima kasih, mohon maaf. Oke, terima kasih buat Pak Alfi ya sudah memberikan pertanyaan. Terakhir, sebelum termin pertama saya tutup, barangkali ada pertanyaan satu kali ataupun tanggapan. Selamat malam, Bapak, kalau boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Saya Yuniza Ramadhani dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya hadir di sini sebagai bayar hutang saya kepada Yai Iqbal karena kemarin waktu di Kampung Buku saya tidak hadir. Mohon maaf ini Yai. Pertanyaan saya langsung saja. Jadi kalau membaca bukunya Iqbal ini, yang salah satu persoalan yang menarik yang diangkat oleh Iqbal itu dicantumkan juga di buku adalah sikap NU ya terhadap pidato Amuntai 1953. Sebagai orang yang hidup di zaman sekarang dan orang yang awam sebenarnya dalam perkembangan sejarah di Indonesia, jadi sikap NU terhadap pidato Amuntai 1953 ini kayak berbeda dengan perilaku NU di masa sekarang begitu. Ya, jadi kalau kita melihatnya dari ruang lingkup nasionalisme versus Islamisme gitu. Karena nampaknya kalau NU di zaman sekarang ini agak lebih ke arah nasionalismenya meskipun dia adalah ormas Islam begitu. Nah, sementara pada saat itu dilihat di buku Iqbal juga tadi disebut sempat disinggung oleh Pak Erlangga juga bahwa NU juga termasuk yang bereaksi ketika Khilafah Utsmaniyah runtuh dan juga bereaksi terhadap pidato Amuntai ini dan salah satunya Kiai Haji Wahid Hasyim juga salah satu yang bereaksi keras ya terhadap pidato Amuntai-nya Soekarno ini. Nah, bagaimana kira-kira kita melihat perbedaan perilaku ini? Memang agak jauh ya zamannya, tapi menarik juga kalau kita melihat dari sudut pandang NU nih perubahan dari masa itu sampai ke masa sekarang. Itu pertanyaan pertama dan satu lagi saya mungkin terlewat ya apakah disinggung oleh di buku Iqbal. Saya membayangkan bagaimana ya reaksi Pak Antemas itu yang mengangkat baleho itu ketika ternyata balehonya memicu Soekarno berpidato dan pidatonya jadi viral gitu. Kira-kira Pak Antemas itu, aduh, gara-gara spandukku kok jadi rame ya gitu kira-kira. Nah, saya membayangkan bagaimana perasaan Pak Antemas waktu itu. Itu saja kira-kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Oke, coba saya ulas sedikit terkait tanggapan pertama dari Jessica bahwa Indonesia dalam konteks global sebenarnya Islam itu minoritas. Terlebih dalam masa kolonial, Islam juga bagian dari kelompok yang tertindas gitu. Bagi Jessica ini semacam ada ketidakadilan gitu. Ada ketidakadilan sehingga kemudian menguatnya wacana-wacana Islamisme di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait pertanyaan dari Mas Rofi ya, mungkinkah penelitian sejarah itu juga meneliti terkait gerakan-gerakan yang bersifat lokal gitu. Saya sendiri juga baru tahu dalam buku ini ternyata juga ada organisasi pergerakan Islam lokal seperti Musyawaratut Thalibin dan Sirotol Mustaqim di Amuntai. Nah, ini mungkinkah kelompok-kelompok ini juga bisa diteliti secara mendalam, mengingat selama ini penelitian ormas-ormas lebih besar didominasi oleh ormas NU dan Muhammadiyah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dari Mas Dhani tadi, bagaimana respon teman-teman penanggap dan penulis terkait terjadinya pergeseran paradigma di sendiri bahwa sejak pidato di Amuntai ini, Kiai Haji Wahid Hasyim juga memberikan tanggapan yang cukup kritis dalam bingkai Islamisme. Nah ini penanggap kedua juga mengkritisi pergeseran dalam elit NU yang saat ini lebih cenderung nasionalisme gitu loh, dari Islamisme ke nasionalisme. Nah ini kecenderungannya seperti apa? Nah yang terakhir ini sebenarnya lebih spesifik ke Mas Iqbal ya. Bagaimana respon atau tanggapan setelah
respon atau tanggapan Antemas ini setelah spanduk yang dia paparkan dalam forum atau rapat akbar itu viral kalau kata bahasa sekarang, itu tanggapannya seperti apa? Karena kalau dalam buku ini Mas Iqbal lebih banyak mengurai soal profil ya, profilnya si Antemas ini, tapi tidak banyak mengurai respon dari Antemas sendiri. Padahal Antemas sendiri juga, Yusni Antemas ini adalah figur yang saya katakan mungkin paling bertanggung jawab ya terkait meledaknya respon dari pidato itu. Kira mungkin itu saja. Saya mulai dari Mas Iqbal dulu kali ya sebelum Mohon maaf Mas, mohon Ya. maaf apa bisa saya duluan karena saya ada acara lagi setelah ini. Oh, oke. Berarti termin kedua nggak bisa ya? Iya, nggak. Oke, silakan Mas Angga, silakan. Oke, iya mohon maaf. Baik. Siap. Iya, saya mau mengomentari pertama itu yang menarik pertanyaan terakhir ya. Ini saya tanya sama Mas Iqbal dulu sebelumnya. Kalau saya baca bukunya Mas Iqbal itu kan bahwa justru pada saat pidato itu diutarakan Bung Karno di Amuntai itu kan sebenarnya tidak ada respon negatif sebetulnya kan dari masyarakat. Iya betul ya. Betul. Tidak ada respon negatif dari masyarakat santri di sana gitu loh. Senang aja. Senang-senang aja, happy-happy aja, dan ya ini saya pikir kita bisa melihatnya dalam perspektif bagaimana perbedaan tentang artikulasi kepentingan dan aspirasi dari kalangan elit dan kalangan di akar rumput gitu. Betul. Nah, yang saya menarik begini sebetulnya, jangan-jangan dan itu sepertinya menjadi bagian dari warisan sampai sekarang, tidak hanya Orde Baru tapi juga pada era sejak awal kemerdekaan kita. Nah, salah satu problem pasca kolonial. Jadi setiap wacana-wacana yang terkait dengan nasionalisme, mau wacana Islam kayak nasionalis atau sosialisme, itu selalu bias elit. Itu selalu yang mengartikulasikannya itu corong, jadi penyambung lidahnya itu kalangan elit. Tapi sebetulnya ini yang menarik, temuan dari teman saya itu Mas Soni Karsono dalam disertasinya tentang intelektual. Dia sebetulnya spiritnya agak anarko. Dia bilang sebetulnya kalangan intelektual dan elit kita itu nggak tahu apa-apa soal rakyat. Mereka itu hanya mengklaim, mengartikulasikan agenda rakyat, umat, dan segala macam gitu. Lalu yang di Amuntai itu nggak ada masalah, happy-happy aja kok. Itu kan jadi sebetulnya yang terjadi dalam konteks lokal dan pusat, satu fenomena yang muncul di tingkat lokal itu ditarik dan diartikulasikan, disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan dan perjuangan ideologis di tingkat pusat. Yang pada waktu itu tentang wacana tentang bagaimana Islam sebagai landasan politik negara, itu wacana elit dan intelektual. Itu pidato fenomena lokal gitu kan, ditarik dan dalam tanda petik kalau kita menggunakan bahasa yang agak pejoratif, dieksploitasi untuk mengartikulasikan wacana ideologis dan dari masing-masing pihak gitu. Nah, itu yang ya, Mas? Iya, itu pertarungan elit sebetulnya. Saya melihatnya bagian dari pertarungan elit yang mengeksploitasi suatu peristiwa di tingkat lokal. Gitu. Yang masyarakat akar rumputnya sendiri di tingkat lokal nggak ada masalah dengan pidato Bung Karno tadi. Gitu. Nah, ini saya pikir juga menjadi persoalan sehingga kalau misalnya ini kompleksitas nih dari pasca kolonial. Jadi pasca kolonial tadi kan kalangan intelijensia, intelektual Muslim gitu kan, yang mereka itu levelnya itu mendapatkan edukasi pendidikan di sekolah-sekolah Islam dan menjadi elit, mereka merasa mengalami proses marginalisasi identitas gitu. Di level ini subaltern yang lapisan bawahnya, lapisan kedua yang atasnya sekuler. Tapi subalternnya subaltern nggak ada persoalan dengan itu. Nggak ada persoalan dengan dinamika nation state tadi itu mau dibuat ideologi apa segala macam. Yang penting pemimpinku datang gitu. Kira-kira kayak gitu ya Mas Iqbal ya yang terjadi ya dalam rekaman sejarahnya. Nah,
Nah, yang terus kemudian kedua, ya oke, kenapa kemudian NU kok sekarang cenderungannya nasionalis gitu. Kecenderungan nasionalis ya saya pikir itu momennya ya kalau menurut saya kita harus berterima kasih kepada Abdurrahman Wahid, kepada Gus Dur gitu kan. Yang sebetulnya menjadi bagian kalau Cak Nur itu sebagai artikulator intelektual Muslim urban gitu kan dengan gagasan Islamnya Partai Islam maka kemudian Gus Dur itu ketika mengartikulasikan Pancasila untuk menghantam Pancasilanya Soeharto dalam posisi itu Gus Dur untuk mencoba untuk melakukan rekonsiliasi dan menyelesaikan trauma-trauma masa lalu tentang posisi yang merasa menjadi subaltern tadi, menjadi kaum pinggiran, kaum yang tidak mendapatkan posisi dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir sehingga kita menurut saya bahwa terkait dengan nah ini kritik saya terhadap beberapa kalangan-kalangan yang apa ya, yang what we call Islam liberal gitu kan. Nah, kalangan Islam liberal, kalangan-kalangan Islam yang mengartikulasikan moderasi Islam, ini ada kecenderungan untuk melihat wacana ideologi Islam, Islam politik, Islamisme itu semata-mata hanya terkait dengan tafsiran terhadap paham. Gitu. Paham yang dianggap terbelakang lah segala macam, hanya selesai pada penafsiran keagamaan. Padahal sebetulnya kondisi-kondisi sosial, kondisi sosiologis, terus kemudian bagaimana memaknai dalam posisi-posisi politik yang spesifik dari masing-masing agensi, kajian-kajian sosial itu menurut saya menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan gitu. Nah, kalau terkait dengan bagaimana koreksi kita terhadap kelompok-kelompok ya kontranya dari kelompok Islamis, misalnya kalangan Islam liberal, pandangan-pandangan yang tidak melihat kondisi sejarah, kondisi sosiologis, konteks sosial politik yang berlangsung, konteks ekonomi politik yang sedang terjadi, mereka tidak sadar sedang melakukan reproduksi terhadap orientalisme. Orientalisme itu posisinya terkait dengan konteks Islam itu ada dua perspektif ya, dua jagoan. Pertama itu kalau terkait dengan pasca WTC itu kan Samuel Huntington lah ya, kita tahu ini benturan peradaban, Islam itu terbelakang lawan Barat gitu. Tapi ada satu yang lebih subtle, itu pandangannya dari Bernard Lewis yang melihat bahwa ini problem konflik kekerasan apa segala macam itu adalah masalah internal dari dunia Islam. Nah, saya pikir itu juga problematik. Nah, itu kira-kira apa ya agak jauhnya dikit, cuman kondisinya saya mau mengapresiasi potensi-potensi dari apa yang ditulis Mas Iqbal, bagaimana kemudian melihat reaksi-reaksi ataupun artikulasi penolakan terhadap wacana negara nasional gitu kan, itu sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dari konteks historis yang sedang bekerja gitu. Nah, tadi apa lagi terkait ya? Satu lagi ya pertanyaannya. Terkait kondisi global, Mas. Dari apa yang disampaikan oleh Jessica tadi bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya juga memiliki keterkaitan dengan kondisi historis bahwa di mana kekuatan global Islam sendiri dalam posisi minoritas gitu. Ya, memang posisi minoritas dan itu juga memberikan dampak kenapa kemudian semakin menguatnya kelompok-kelompok Islamis di Indonesia gitu. Terutama dengan histori Indonesia juga dijajah oleh kelompok Barat gitu loh. Seperti itu, Mas. Iya, itu ada hubungannya dengan yang tadi saya utarakan bahwa fase abad ke-20 terutama bagi kalangan komunitas umat Islam pada waktu itu diawali dengan momen traumatik, yaitu jatuhnya Turki Utsmani gitu kan. Nah, setelah itu kemudian mereka melihat bahwa posisi-posisi politik mereka ini ternyata tidak menguntungkan dan menjadi kekuatan minoritas dalam pertarungan-pertarungan besar gitu kan. Yang tadi diutarakan oleh Mas Aris antara ada proyeksi sosialisme sedang unggul gitu kan, proyeksi kapitalisme sedang unggul, dan kemudian ternyata kekuatan Islam itu justru jatuh pada saat yang tengah berlangsung pada abad ke-20. Nah, ini dalam konteks konstelasi global mereka berhadapan dengan posisi politik yang tidak menguntungkan sebagai minoritas, tanpa ketika kemudian
naungan payung politik ya, payung otoritas politik yang mengartikulasikan kebanggaan mereka sebagai seorang Muslim, yaitu kekhalifahan itu sudah jatuh. Gitu. Nah di sisi yang lain, mereka kalangan-kalangan ini yang juga menjadi hasrat lah ya, hasrat atau fantasi kalau kata Mas Aris itu. Fantasi dari perjuangan kelompok Islam ini adalah bahwa mereka itu merasa di bawah konstruksi negara baru, nation state baru, kebangkitan itu bisa mereka perjuangkan. Nah, tapi realitas politik tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini, gitu kan. Nah, itu yang kemudian memunculkan mereka merasa mayoritas tadi, salah satunya, tapi kemudian mentalnya juga sebenarnya mental minoritas, mental menghadapi banyak sekali ancaman yang membatasi mereka untuk kemudian maju atau kemudian menjadi kekuatan yang membawa, yang menarik bendera kebangkitan Islam. Nah, saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erlangga atas tanggapannya. Oke. Saya mohon izin ya untuk live dulu. Siap-siap. Ada Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mas Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua buat ini ya Mas Iqbal mungkin bisa memberikan tanggapan. Tadi juga ada tanggapan yang menarik Mas Iqbal yang disampaikan oleh Mas Angga. Benar tidak sih situasi di sana atau masyarakat bawah di sana menyikapi respon pidato Amuntai di sana itu sebenarnya biasa saja gitu loh. Tapi kalau itu nanti bisa Mas Iqbal jawab ya, karena kalau saya baca di dalam buku ini sebagian besar responden masyarakat di sana sebagian besar kalangan petani dan pedagang, dan juga saya belum melihat tanggapan respon elit-elit lokal di sini di buku-buku ini. Oke, Mas Iqbal bisa merespon? Bisa, Mas. Oke, terima kasih banyak buat Mas Erlangga. Saya mohon maaf, ini kayaknya nggak terlalu bagus ya untuk video gambar saya. Pertanyaan pertama dari Mbaknya tadi, saya lupa ya, Mbak Jessica. Jessica ya, terima kasih banyak. Mbak Jessica. Mbak Jessica, terima kasih banyak. Banyak perspektif baru yang saya dapatkan selain juga dari Mas Aris sama Mas Erlangga. Jadi memang Mbak Jessica tadi juga perlu diposisikan duduk perkara dalam kasus peristiwa Amuntai ini, apakah dia bersifat lokal dalam ketegangan nasional, atau kemudian kata Mbak Jessica tadi kan juga problemnya adalah Islam saat itu ya minoritas sebenarnya dalam konteks peradaban ya, konteks modern persaingan global. Makanya saya sebenarnya jujur saja ya, saya utarakan dari awal tadi, memang ya ini skripsi. Sebenarnya ini sudah alibi dari saya yang sudah saya sampaikan ke Mas Aris. Jadi memang keterbatasan pandangan saya memahami peristiwa yang waktu itu memang ya yang penting lulus lah ya. Jadi kata dosen saya waktu itu, ya kamu sejarah lokal aja. Sebenarnya waktu itu hati saya sudah nggak terlalu cocok istilah sejarah lokal dengan topik ini, karena saya kurang setuju dengan konsep praktis yang ditawarkan Pak Taufik Abdullah dalam bukunya Sejarah Lokal di Indonesia yang sudah ditulis sudah tahun 80-an ya. Mungkin konteks 2009 itu sudah menurut saya sejarah lokal mungkin ada tawaran lagi dari misalnya kelompok Carlo Ginzburg dari sejarawan Italia yang memproklamirkan gerakan sejarah mikro. Jadi melihat bahwa ada sejarah global, ada makro, ada mikro. Jadi dia walaupun duduk perkaranya pembahasannya di tingkat domestik kecil saja, gitu, di tingkat lokal, tapi sebenarnya pembahasannya ini kontekstual. Misalnya soal bagaimana dominasi gereja Katolik dalam kehidupan keseharian di Eropa gitu, di abad tengah gitu. Dan ini kemudian berkembang, dan saya kira sebenarnya perlu juga dikembangkan di dalam studi historiografi di Indonesia, bahwa kemudian karena minimnya historiografi Indonesia di arah Kalimantan Selatan, apalagi tempat saya sekarang di Kalimantan Tengah, itu kan juga semacam motivasi buat para penulis dan peneliti di daerah untuk menyajikan juga di tempat-tempat lain ya, menyajikan
menyajikan bahwa Indonesia itu bisa dilihat dari rumah kita, dari keluarga kita, dari kampung kita, dan ya itulah ya, mungkin dulu ada istilah, mungkin saya agak lupa, tapi saya ingat bagus banget itu, Indonesia bagian dari desa saya itu, kalau nggak salah Cak Nun pernah nulis satu esai yang kemudian jadi judul kemudian esainya. Walaupun mungkin ini perspektifnya karena pengaruh dari Marshall McLuhan. Tapi menurut saya itu penting untuk melihat tadi keresahan-keresahan dari pertanyaan kedua dari Mas Alfi dan juga Ustadz Yunizar tadi ya, yang dari teman saya dari Kalimantan Selatan yang ikut bergabung. Pertama, pertanyaannya Ustadz Yunizar mumpung saya ingat soal kenapa kemudian NU sekarang berbeda dengan NU zaman itu. Jadi sudah dijelaskan oleh Mas Aris juga oleh Mas Erlangga soal bagaimana spirit waktu itu adalah ya betul, ini negara baru, ini kesempatan kita untuk membangun kembali semangat untuk mendirikan aspirasi keislaman ya, walaupun mungkin konteksnya nanti bagaimana aplikasinya berbeda-beda, ada apakah dalam sistem Darul Islam, ada sistem republik yang kemudian menerapkan syariat Islam atau tingkat araf lokal seperti Aceh dan sebagainya itu apa namanya bagian dari spirit di masa demokrasi liberal awal ini ya, bagaimana kita menyambut pemilu saat itu. Tentu saja saya sepakat ini problem elit ya, sudah dijelaskan baik oleh Mas Erlangga dan Mas Aris. Yang pengaruh global tadi yang mungkin saya tidak bisa membaca sampai ke sana. NU sendiri mulai berubah paradigmanya itu kan setelah pasca 65 ya. Jadi mungkin NU kemudian bergabung di era demokrasi terpimpin Bung Karno dengan spirit Bung Karno tanpa ada pemilu lagi. Setelah era demokrasi terpimpin, kemudian ya bahasa sederhananya kata Buya Sabi Ma'arif, ya ini tergoda di kekuasaan dan ada negosiasi ya, pemahaman bagaimana berkuasa dan bagaimana menerapkan kekuasaan dan ideologi yang diusung oleh Sunnah wal Jamaah itu tadi. Jadi NU sendiri kemudian mungkin menafsir kembali bagaimana semangatnya dan bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan politiknya sebagai kelompok mayoritas ya, mungkin secara keorganisasian pengikutnya mayoritas Muslim di Indonesia. Jadi ada pergeseran itu setelah era Gus Dur. Kita Gus Dur tahu ya bahwa di masa awal-awal pun Gus Dur sangat terpukau dengan Said Qutb gitu ya. Itu semua pembaca Gus Dur tahu itu. Gus Dur mengakui sendiri sempat dia sangat terpukau dengan Said Qutb. Tapi belakangan setelah mungkin ngopinya agak jauh, beliau banyak hal yang dibaca dan dialog dan menjelaskan bagaimana ini pemahamannya agak berbeda dengan peristiwa 65 dan generasi pamannya sendiri, bahwa walaupun Gus Dur di waktu itu sudah di Timur Tengah, dia tidak melihat kondisi nyata pergolakan 65-66, tapi Gus Dur kemudian memahaminya yang lebih dengan berjarak dengan peristiwa itu. Ya, ini membuat kemudian ketika era Gus Dur berbeda sekali dengan era Idham Khalid, di mana kemudian spiritnya tetap ada penerapan syariat walaupun lewat parlemen gitu ya, di P3 kemudian Gus Dur berbeda sekali. Jadi mungkin ini semangat generasinya seperti dijelaskan oleh Mas Erlangga ya, dengan generasi Cak Nur, Amin Rais dan sebagainya. Jadi penerimaan Pancasila itu juga berdarah-darah dan juga berdialektik gitu. Tapi saya ingin menambahkan soal betul sekali ini problem elit yang kemudian baik elit lokal di tingkat Kalimantan Tenggara ya, juga elit kepartaian di tingkat nasional yang menjelang dianggap secara sederhana Bung Karno mencuri start kampanye karena dia presiden dan dia menyuarakan gagasan-gagasan yang dijual oleh partai-partai nasionalis bahwa negara kita adalah negara nasional. Tapi menurut saya yang penting dipahami adalah salah satunya poin penting yang soal bagaimana negara menampung aspirasi kaum minoritas. Bung Karno dengan eksplisit sudah menjelaskan di pidato Amuntai, dan ini hal biasa dan disampaikan di mana-mana, juga baik tulisan soal kelompok non-Muslim, tidak cuma yang kemudian kita akomodir semasa Orde Baru, juga kelompok non-agama, yaitu kelompok kepercayaan gitu ya. Di Kalimantan disebutkan ada keharingan dan sebagainya.
juga kelompok minoritas, bahkan kelompok ateis disebutkan oleh Bung Karno di pidato Amuntai. Saya membayangkan memang para peserta pidato Amuntai ribuan ini nggak paham apa itu ateis gitu. Ya tempi sorak aja kan, ore gitu. Ya yang penting senang aja Rajana datang, walaupun mereka nggak paham. Tapi bagaimana Sayuti Malik mencatat, menyusun kembali dalam teks pidato lisan ini, secara eksplisit sudah disampaikan soal itu, bagaimana komunis dan sebagainya, gaya akomodatif Bung Karno di situ membayangkan satu sistem kenegaraan. Nah, yang lain saya baru ingat tadi setelah penjabaran baik sekali oleh Mas Aris dan Mas Erlangga soal, saya ingat kemudian bagaimana setelah beberapa tahun yang lalu di Kalimantan Selatan habis musibah besar banjir, mungkin apakah ini ada pengaruh ekologi ya? Karena tahun 50-an itu hutan Kalimantan itu lumayan baik masih ya, paru-paru dunia. Jadi mungkin kondisi waktu itu adem ayem dan masyarakat masih punya spirit tinggi. Jadi idealisme juga berhubungan dengan kondisi iklim yang tropis yang masih baik di Kalimantan. Jadi perubahan itu juga menyangkut bagaimana reaksi masyarakat saat itu. Walaupun ada pergolakan Darul Islam, ini lebih ke bagaimana memberi aspirasi dan kesempatan elit lokal, baik kelompok militer dan kelompok elit lain sipil gitu ya, dalam mengelola sendiri kemandirian pemerintahan lokal. Gitu. Terakhir jawaban saya singkat saja dari pertanyaan Mas Alfi, apakah kemudian kita perlu? Iya, perlu sekali. Tidak harus memaksakan diri untuk melihat konteks lokal dan konteks global dan nasional, karena yang penting tulis saja sejarahnya. Tapi memang problemnya adalah bagaimana cara pandang kita melihat peristiwa lokal itu. Karena sudah dijabarkan oleh Mas Aris sama Mas Erlangga dan juga teman-teman yang lain bahwa ya kita harus menulis sesuatu yang dikonsumsi atau dipahami orang banyak di luar di mana geografis kita tinggal, karena itu menjadi dialog sejarah, menjadi refleksi kita dan pemahaman kita akan kondisi kita masa lalu dan masa kini sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Oh ya, soal Antemas. Pak Antemas itu saya kira sebenarnya dia jujur banyak hal yang saya potong ya, karena memang permintaan dari Dewan Penguji Skripsi waktu itu jangan terlalu kelihatan katanya ketara sekali nanti bahwa dia terlalu dominan ya. Jadi Pak Antemas ini tokoh kunci, tapi dia mengakui bahwa dia tidak menyangka bahwa poster itu bisa masuk, kemudian dia juga nggak megang poster itu karena dia satu chef di belakang layar dengan kelompok Sayuti Malik, para wartawan-wartawan yang mengikuti Bung Karno. Jadi ketika poster itu dibawa oleh kelompok Antemas, itu kemudian reaksi, itu kemudian dijawab langsung oleh Bung Karno, itu sebenarnya sesuatu yang di luar bayangan. Jadi coba-coba aja. Jadi ketika kemudian kelompok elit Islam mengkritik ini disiasati, sudah sudah setting. Sebenarnya menurut Antemas ya itu berlebihan ya. Ini soal persaingan saja, soal pemahaman kelompok mana kaum Merhin dan mana kelompok Masyumi atau kemudian perpecahan menjadi elit. Mohon terlalu banyak, mohon maaf terus. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Iqbal atas responnya. Terakhir buat Mas Aris, tanggapannya mungkin dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab Mas Angga dan Mas Iqbal. Oke, terima kasih. Saya akan menanggapi dari pertanyaan nomor 2 ya, tentang pentingnya sejarah, tadi menyebutnya sebagai sejarah lokal ya. Kalau saya sebenarnya lebih suka ya sejarah mikro tadi itu ya. Sejarah mikro, sejarah meso, dan sejarah makro. Kalau mikro itu memang seperti apa yang disebut oleh McLuhan dalam bukunya ya, tentang Global Village itu. Nah, dia melihat bahwa ini saya kira dia dipengaruhi oleh Mills ya, bahwa satu peristiwa kecil di suatu tempat, betapapun itu di desa, itu sebenarnya efek dari sejarah yang ada di konteks mikro. Nah, sejarah yang ada di konteks mikro itu juga efek dari sejarah di konteks mesonya. Sejarah yang ada di konteks meso itu merupakan efek dari konteks global. Ini yang sebenarnya menarik untuk dijelaskan. Kenapa tadi kemudian orang seperti Mas Angga sampai ke Ottoman Empire gitu kan. Dan saya juga menyinggung kemudian kekuatan Islam di dalam konteks dunia dan kemudian ada
ada komunisme yang berhasil membentuk negara, dan kemudian negara-negara Eropa dengan basis Westphalia, basis Christianity berhasil membentuk negara di situ. Nah, Islam kenapa minoritas di situ? Seperti yang ditanyakan oleh Jessica tadi. Nah, ini menjadi satu persoalan yang sebenarnya bisa dilihat dari manapun. Mau dilihat dari yang makro dulu, ataupun yang meso dulu, dia bisa di dalam berbagai macam pendekatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Iqbal, dia melihat dari level mikro, dan kemudian dari level mikro ini ditarik untuk menjelaskan level nasional, dan kemudian selalu balik lagi ke level mikro. Ini yang pendekatan sejarah yang saya kira menarik di situ. Ya, dari apa yang dilakukan Iqbal, yang biasanya orang cenderung hanya melakukan satu kajian historis, deskriptif, tapi kemudian levelnya mikro saja. Nah, ketika dia hanya dijelaskan dalam konteks mikro, seringkali kita tidak mampu menangkap secara kritis, ini sebenarnya fenomena yang terkondisikan di dalam konteks apa. Nah, Iqbal menunjukkan bahwa ada konteks yang besar lagi, yaitu konteks mezonya, walaupun dia tidak membawa pada konteks makro yang lebih besar lagi, pada konteks global, tapi buku ini ya ini berhasil melihat hubungan antara apa yang terjadi di Amuntai di dalam konteks nasional, hiruk pikuk politik nasional yang ternyata sebenarnya hadir di tingkat mikro, tetapi sebenarnya hanya heboh pada kalangan elit politik saja, elit partai dan juga aktivis-aktivis politik, dan belum tentu itu terjadi pada masyarakat biasa, masyarakat awam di situ. Ini kan persis seperti yang disampaikan Mas Angga tadi, ini kan persis seperti kritiknya Partha Chatterjee kepada Ben Anderson ketika dia menulis buku Imagine Community. Kritiknya tajam sekali dengan satu pertanyaan saja, who imagine community. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa yang sebenarnya mengimajinasikan imagine community itu adalah kaum elit yang baca koran, kaum elit yang dengar radio pada masa itu. Tentu saja orang-orang di bawah dia tidak mendengarkan radio, mungkin tidak baca koran, sehingga ada gap yang cukup panjang. Yang ini memang adalah dalam bukunya Mahmud Mamdani, ini adalah problem dari gap yang muncul karena tadi masyarakat negara pasca kolonial dan yang pada masa itu terkoloni, tapi kemudian ada pemisahan antara elit dengan vernacularnya di situ, sehingga ada sesuatu yang terpisah di situ. Nah, tapi di dalam konteks kekinian, saya kira jarak antara elit dengan kaum vernacular itu makin lama makin mengecil sebenarnya di dalam konteks kekinian. Tetapi pada masa tahun 53 mungkin jaraknya masih lebar. Baru 8 tahun dari merdeka. Artinya apa? Imagine community itu masih mewarnai, tetapi itu adalah apa yang dibayangkan atau apa yang difantasikan oleh kaum elit tentang negara yang sebenarnya di dalam konteks besarnya umat Islam sadar betul akan sejarahnya bahwa pada suatu masa dulu Islam itu pernah berjaya di situ dan pernah mewarnai peradaban dunia, pernah mewarnai persaingan perdagangan global. Kopi juga merupakan bagian dari perdagangan global antara kekuatan Islam dari Ottoman Empire dengan Eropa, dengan Belanda khususnya. Nah, di situ seperti itu. Jadi persaingan-persaingan ini masih terbawa sampai sekarang. Oleh karena itu, impian-impian tentang khilafah sebenarnya adalah keberlanjutan sejarah yang menemukan titik pijaknya di era sekarang, di mana ada fantasi dari umat Islam, dulu kita pernah jaya loh, gitu. Betapapun dulu minoritas secara peradaban. Tetapi kalau dari segi jumlah penduduk pada tahun 53, jumlah penduduk umat Islam di dunia ini ada sekitar 324.874 juta di situ. Sementara orang Kristen ada sekitar 782 juta 380 ribuan di situ. Nah, ini artinya sebenarnya umat Islam hanya sekitar separohnya saja pada tahun 53. Jadi dia mayoritas kedua, bukan minoritas paling bawah di situ. Nah, kalau kita
bandingkan dengan konteks sekarang, imajinasi tentang negara Islam akan makin kuat. Kenapa? Karena penduduk Islam di dunia juga makin berkembang. Sekarang pada tahun 2019 dan 2020 itu sekitar 1,9 miliar di situ. Sementara penduduk Kristen itu sekitar 2,4 miliar di situ. Jadi makin lama makin mendekat jumlahnya. Oleh karena itu fantasi tentang negara Islam juga ikut menguat di situ. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini tidak pernah bisa dilepaskan di dalam konteks globalnya. Betapa, dan semua itu bisa dilihat dari level mikro mau dari level meso, itu akan bisa tampak semua hubungan-hubungan seperti itu. Karena persis seperti apa yang dikatakan oleh Mills misalnya, bahwa dia mengatakan apa yang terjadi pada level individu itu sebenarnya efek dari masyarakatnya. Dan masyarakat di dalam suatu komunitas adalah efek dari masyarakat lebih besar lagi. Seperti itu terus. Oleh karena itu, dia bisa dilihat dari manapun. Yang penting adalah kemudian apa efek yang ditimbulkannya di dalam konteks politik. Nah, yang menarik di Indonesia yang tadi sudah dibahas oleh Mas Iqbal dan Mas Angga adalah bahwa apa yang dialami oleh masyarakat di Amuntai, ya, itu sebenarnya adalah bisa dilihat dari dua sisi, yaitu adalah persoalan elit, sementara yang pada tingkat vernacular itu menganggap sesuatu yang biasa dengan fantasi yang berbeda. Fantasinya adalah, oh ini raja datang, kira-kira itu, dengan kondisi hierarkis yang sedemikian rupa. Nah, kemudian yang rakyat, yang sebagian besar petani, merasa tersanjung karena wilayahnya didatangi di situ. Saya nggak tahu apakah tempat pidatonya Bung Karno ini kena banjir juga, Mas Iqbal? Enggak, Mas, kayaknya enggak. Oh, enggak ya. Nah, enggak salah maksudnya. Nah, sedikit. Lapangan ya? Iya, lapangan kan soalnya. Nah, di situ. Jadi memang ada fantasi yang berbeda antara elit dengan kaum vernacular seperti itu. Jadi elit intelektual itu memang sangat subscribe itu sangat memperoleh informasi dari dunia pendidikan yang modern, yang barat pada masa itu, termasuk sampai sekarang di situ. Sehingga pemikirannya pun kemudian sebenarnya sangat elitis di situ, di mana kemudian kita ditonton oleh rakyat kaum vernacular itu, yang kadang-kadang itu tidak terhubung secara kuat dengan apa yang difantasikan oleh elit tadi itu. Jadi ada gap yang cukup besar, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain juga sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian Mas Haris, ya, berarti gap atau disparitas pengetahuan itu yang kemudian tidak ada upaya yang baik dari kelompok elit untuk mendistribusikan ya dalam konteks Amuntai itu. Iya, pada masa itu kan memang pada tahun 53 ya, bisa dibayangkan siapa yang kemudian berlangganan surat kabar, siapa yang membaca surat kabar itu pasti elit, ya, sehingga dia tahu betul bahwa Soekarno di tempat lain pernah membicarakan tentang nasionalis negara nasional dan negara Islam, dan kemudian di situ kemudian dipertanyakan lagi, itu menjadi sesuatu yang kemudian pasti dibaca oleh orang seperti Antemas tadi dan juga kawan-kawannya di situ. Kan dia pegawai di Jawatan Penerangan, artinya dia well informed dengan radio, dengan surat kabar dan lain sebagainya. Nah, dialah yang kemudian men-setting suasana tersebut di situ. Nah, ini tentu saja tidak ditangkap oleh orang biasa yang tidak baca koran, yang mungkin tidak punya radio pada masa 53. Kan yang punya TV masih jumlahnya bisa dihitung ya. Pada tahun 70-an pun di Jawa orang menonton TV masih di kelurahan, masih di kecamatan di situ. Nah, hanya elit-elit saja yang mungkin punya TV, punya radio, apalagi Yusni Antemas ini adalah orang dari Departemen Penerangan, bukan departemen waktu itu ya, Jawatan Penerangan ya, di Kabupaten Hulu Sungai. Jadi sangat well informed lah kira-kira. Jadi dia juga sebenarnya elit
bagian dari elit, walaupun mungkin kalau diklasifikasi itu elit yang mana akan berbeda di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada gap informasi. Nah, sekarang ini gap informasi kan makin kecil karena ada sosial media, walaupun betapapun ngaco-ngaco, tapi makin tipis kira-kira itu. Ya, kalau saya bandingkan bahkan kapan itu saya telepon Iqbal, oh jangan-jangan sebenarnya ketegangan antara atau wacana Islam, negara Islam dengan dulu dengan sekarang justru berkualitas dulu dibandingkan sekarang gitu. Kalau kita baca dari ini sepertinya memang berkualitas dulu daripada sekarang. Di sini sekarang ngaconya lebih banyak gitu, atau itu memang disengaja didistorsi gitu ya. Dan itu ada gap yang makin dekat. Nah, di dalam situasi yang makin dekat itu pula, Wahid Hasyim selaku bapaknya Gus Dur pada masa itu ya 53 sudah sangat jauh ya. Gus Dur orientasinya dia sangat nasional. Dua-duanya nasionalis sebenarnya. Wahid Hasyim nasionalis Islam, ya. Abdurrahman Wahid juga nasionalis Islam, tetapi Wahid Hasyim ini agak berbeda karena dulu pidatonya di Kerapia itu jelas dia menegaskan kita harus kembali ke kitoh di situ. Ditegaskan secara tegas. Tidak bisa kemudian, ini sudah negara final di dalam pidatonya Gus Dur di Kerapia, di Jogja. Dia mengatakan ini negara final, sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Ini kesepakatan umat. Siapapun yang melawan ini ya bugot, kira-kira itu. Bugot itu berontak dan bisa dihukum. Jadi ini yang kemudian di dalam perkembangan kekinian NU pada tahun itu dengan NU dengan sekarang, perubahannya sudah sangat luar biasa, dan saya rasa perubahan itu juga karena berkaitan dengan berkurangnya gap tadi itu. Gap informasi makin lama makin berkurang. Artinya apa? Ini penting di dalam mewujudkan apa yang disebut dengan nasionalisme yang dibayangkan oleh Soekarno pada masa itu, yang basisnya adalah masyarakat majemuk di situ. Nah, pada masa itu kesadaran tentang titik temu antara arkanul Islam dengan arkanul Pancasila masih banyak perdebatan walaupun sampai sekarang. Tapi di masa sekarang ini orang mungkin makin menemukan titik temu, meskipun anak-anak milenial itu Pancasila pun tidak hafal. Di situ. Begitu Mas Kindi. Oke. Sudah semua Mas ya? Ya. Saya kira sudah semua, sudah direspon semua. Oke, terima kasih tanggapannya buat boleh tanya Mas lagi, Haris. Mas? Boleh. Siapa Iya. nih, Mas Pambudi ya? Mas Alfi tadi saya ini makin penasaran saja. Saya mau tanya dengan Mas Iqbal mungkin. Begini, apakah Mas Iqbal Kang Iqbal atau kawan saya Iqbal ini menemukan gitu alasan Soekarno memilih Amunte untuk pidato saat itu? Karena kebetulan sedikit yang saya ketahui di tahun 53 itu kabinet Ali Sastro pertama mungkin ya, ada tokoh NU dari Amuntai itu yang menjadi menteri, namanya Ali Hanafiah, Menteri Agraria pertama. Apakah ada konteks itu? Ali Hanafiah ini kan tokoh NU pertama dari Kalimantan yang menjadi menteri, baru 2 tahun kabinet Ali Sastro kedua baru Idham Halid ya, yang menjadi wakil perdana menteri, dan bersamaan Idham Halid itu juga ada namanya Burhanuddin ya, dari Hulu Sungai juga yang menjadi menteri perekonomian. Ketiganya ini wakil NU saat itu. Pertanyaan saya itu pada Mas Iqbal, apakah mungkin ada alasan tertentu dari Soekarno pidato di Amuntai? Iya, saya pikir sih saya sih agak kurang sepakat juga mengatakan bahwa daerah Hulu Sungai itu agak hutan begitu ya, karena kalau kita buka-buka sih ya pendidikannya cukup mumpuni juga saat itu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Moderator, saya boleh menyampaikan sesuatu? Oke. Bisa diperkenalkan Mas Hera ya? Iya, nama saya FX Domini BP Hera. Oke, saya cuma mau mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Iqbal yang sudah menerbitkan buku ini, karena ini memperkaya sekali
pengetahuan saya terkait dengan Amuntai. Wah, ini luar biasa Amuntai. Beberapa tahun yang lalu, anaknya Pak Cilik Riwut kan menerbitkan 3 jilid Kronik Kalimantan. Kronik Kalimantan. Dan saya pikir tidak banyak informasi terkait Kalimantan Selatan dan juga Amuntai terutama. Tetapi dengan penerbitannya Mas Iqbal ini ada satu bab khusus ya membahas tentang Amuntai dalam historisitas, itu saya pikir penting sekali untuk memahami. Apalagi kan ibu kota mau pindah ya ke Kalimantan. Jadi saya pikir ini akan sangat memperkaya sekali. Lalu yang kedua, jangan lupa ya kita semua beli bukunya, ini penting. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Hera pertanyaan kedua. Ini di chat ada ini ya, ada respons, bisa saya bacakan sebentar. Buat saya buku Ustadz Iqbal yang menarik ini justru pada narasi sejarah Amuntai. Mungkin di bab 2 ya kalau nggak salah ya. Tergambar secara umum kekuatan kelompok aktor yang berperan dalam pergolakan lokal yang sesungguhnya juga menggambarkan peristiwa di tingkat nasional. Mungkin kalau dieksplorasi lebih dalam, ekspresi lokal politik dan sejarah Amuntai ini bisa dapat gambaran lain tentang politik atau peristiwa nasional yang lebih makro ya. Sesungguhnya tergambar dari kehadiran Soekarno di Amuntai. Begitu kata Mas Fauji. Oke, ini sudah masuk termin kedua ya. Teman-teman boleh memberikan pertanyaan. Karena tadi sudah ada 2, mungkin barangkali 2 lagi lah ya, 2 lagi terakhir sebelum saya tutup termin terakhir ini. Silakan teman-teman. Teman-teman UHO, Mas Zainal, Pak Ben. Kalau tidak ada, saya tutup terminnya. Perlu ada yang menulis sejarah di Kendari ini. Oke, sudah cukup lah ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya, saya tutup ya terminnya. Oke, saya tutup terminnya. Oke, barangkali Mas Iqbal bisa merespon terkait pertanyaan pertama tadi ya. Ini apa sih motif Bung Karno berpidato dengan konten yang seperti itu ya. Barangkali juga terlepas spanduk yang dipamerkan oleh apa tadi Yusni ya, Yusni Antema, itu apa sih latar belakangnya. Terus tadi yang kedua, saya lupa tadi apa ya, lebih ke apresiatif terkait penelitian mikro di luar Jawa, terutama dalam konteks Amuntai atau Kalimantan. Mungkin itu aja Mas Iqbal, bisa langsung aja. Mas Kendi, terima kasih atas pertanyaan lagi dari kawan Alfi, juga dari Bung Sisko ya, ini aktivis teman saya yang sangat Soekarnois nih. Terima kasih juga apresiasinya. Ya, pertanyaan yang tadi dari Alfi, yang pertanyaan kedua itu tadi, beberapa elit intelektual yang juga masuk di kabinet Bung Karno, saya sejujurnya tidak sedetail itu karena lebih fokus ke peristiwa dan event dan kemudian dampaknya. Jadi memang harus ada penelusuran lagi, menulis sejarah intelektual ya dari konteks Kalimantan, dan mungkin ada PR besar juga selain dari saya juga teman-teman yang lain di Kalimantan Selatan. Jadi buku ini undangan untuk kita menulis, yang menulis itu jadi dialog secara miso dan makro kata Mas Aris tadi. Saya harus berjuang di Kalimantan Tengah lagi kan untuk memotivasi yang jauh kami tertinggal untuk dalam penulisan historiografi. Jadi kami lagi menyusun dengan mahasiswa untuk menyusun lagi mikro-mikro ini untuk menuliskan bagaimana historiografi kita Kalimantan Tengah dan dengan kaitannya dengan Indonesia. Tapi begini, betul juga kata Alfi soal tidak terbelakang sebenarnya, karena foto-foto yang bisa kita download, kita lihat di yang sudah dirilis resmi oleh KITLV dan kita bisa akses gratis, itu foto-foto di Barabai misalnya, tempatnya Alfi, Hulu Sungai Tengah, itu ada Associated gitu ya, juga ada
para perempuan Jepang di saat itu tahun 30 sudah ada rumah sakit dengan bahan dasar bangunan kayu besi atau kayu ulin, terus lapangan sepak bola di sana maju gitu, ada kelompok-kelompok elit Belanda yang berolahraga. Jadi kehidupan elit kolonial dan kelompok sekolah kelas menengah terdidik di saat itu yang sangat minor tentu saja itu cukup maju di masa itu ya. Tentu saja yang namanya masyarakat tradisionalis saat itu sampai sekarang perubahannya tidak terlalu banyak, tidak banyak signifikan perubahannya karena ya seperti kata Mas Arif lah ya sering bercanda sama saya, paradigmanya masih paradigma Sorogan ya, pengajian ya cium tangan sebagainya, karisma itu masih kuat gitu. Itu mungkin tradisi khasanah pesantren yang masih kuat mulai dari hubungan dengan Demak, proses Islamisasi, kemudian hubungan Wali Songo, Tebu Ireng dengan pesantren tertua di Kalimantan Selatan, Matapura, Darussalam, terus Musyawarah Tabiin, Syarikat Islam, NU, ada kelompok modernis, Muhammadiyah dan sebagainya. Ini membuat corak ada kelompok mayoritas yang minoriti tadi yang tidak terlalu bisa mungkin susah ya dengan moderitas dan warisan kolonial tadi, juga terubah bagaimana mengisi masa kemudian proses apa yang kita kenal di masa Orde Baru pembangunanisme. Jadi fakta yang lain mungkin terlalu jauh saya tarik, tapi begini, sampai pemilu yang jelas-jelas curang di masa Orde Baru, di Hulu Sungai itu yang menang P3. Jadi figur Kiai Haji Idham Khalid itu sangat kuat. Bayangkan pemilu waktu itu sudah pasti pasti curang, pasti menang Golkar, tapi yang menang tetap P3. Jadi bagaimana figur karisma ulama itu penting. Dan representasi tokoh itu penting bagi kelompok luar Pulau Jawa itu ya. Tokoh itu figur yang bagaimana mengaspirasi kelompok di luar Pulau Jawa, masyarakat di Pulau Jawa. Nah, selain itu dampaknya ke pembangunan besar sekali, nggak cuma Amuntai, Banjarmasin pun ketertinggalan. Jadi, menurut sejarawan ekonomi Belanda, Lindblad, mengatakan bahwa sampai tahun 80-an akhir, pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, ibu kota negara, ibu kota provinsi, itu jauh tertinggal dari Balikpapan, Samarinda, yang mungkin daerah kuning gitu ya, secara politik memengaruhi itu. Dan selain itu, secara ekonomi, daerah Hulu Sungai Utara tidak sesubur daerah lain karena rawa ya, berbasis rawa. Jadi kelompok miskin sebenarnya banyakkan di sana dan otomatis mereka banyak merantau jadi pedagang dan ulama. Ini membuat orang-orang Alabiu dan orang Amuntai banyakkan merantau gitu. Kalau saya nggak bisa dagang ya saya jadi guru gitu ya, kayak gini ya, merantau gitu konteksnya. Jadi ustadz ya, jadi ustadz. Ustadz di AIN. Ustadz sekarang. Itu ya memengaruhi bagaimana kondisi di Hulu Sungai, di Amuntai khususnya di Hulu Sungai Utara. Jadi nggak istimewa amat. Ini pertanyaan sebenarnya yang saya sangat hati-hati jawab kalau bertanya, karena saya nggak mau kesannya buku saya ini kayak macam menakib gitu ya, kisah geografi atau heroisme yang nyinyirin Mas Aris Opong ngapain nulis yang kayak gini ya. Ya saya nggak mau nulis tentang kayak itu. Saya ingin cuma menulis bagaimana mengisi ruang kosong historiografi yang membuat teman-teman saya di luar yang lain ini nulis juga gitu ya, orang Timika, orang Kota Raja, orang dimanapun itu yang menurut sebenarnya tulis aja ini Indonesia gitu. Itu yang problem mengisi kekosongan yang tidak hanya kita bersinggungan dengan lokasi-lokasi yang terlalu dominan dalam penulisan sejarah dan yang membuat hafalan kita tidak variatif gitu. Bagaimana orang daerah memahami hubungannya dengan pusat dan sebagainya. Itu sebenarnya yang ingin saya tekankan dalam apa yang saya ikhtiarkan ini, dan saya coba berani untuk dokumentasikan menjadi sebuah buku untuk undangan teman-teman lagi untuk menulis sejarah kita Indonesia dengan berbagai macam varian warna ragam perspektif dan peristiwa kesejaraan Indonesia. Yang kedua soal Mas Hera, ya saya kira tidak ada. Saya dukung sekali lah ini promosi buku. Mas Aris aja mungkin konklusi atau yang lain. Terima kasih, Sahila, mohon maaf. Oke, terima kasih Mas respon dan tanggapannya. Selanjutnya Mas Aris ya, barangkali bisa memberikan tanggapan tambahan atau sekaligus konklusi atau kesimpulan dari pertemuan malam ini dan buku yang kita
bedah malam ini. Yuk Mas Haris. Oke, saya kira Iqbal ini berhasil menulis buku ini, ya, buku yang basisnya sebenarnya dari skripsi, kemudian dia juga sudah menuliskan di jurnal, dan kemudian menjadi buku yang diberi judul Menyulut Api di Padang Ilalang. Nah, yang menurut saya paling penting dari buku ini adalah bagaimana cara Iqbal ini melihat sejarah lokal, tetapi tidak berhenti sebagai sesuatu yang lokal. Itu yang paling penting, atau tidak berhenti pada level mikro di situ. Tetapi dia melihat secara bolak-balik dengan konteks nasional. Nah, ini adalah model historiografi yang saya kira penting, dan artinya memang kerjanya akan pasti lebih keras lagi daripada sekedar mengumpulkan situasi-situasi yang ada hanya di tingkat daerah. Jadi ini menjadi menarik saya kira dengan strategi tersebut, menghubungkan historiografi yang sifatnya mikro dengan yang konteksnya makro di situ, sehingga pembaca merasa hubungan itu ada di situ. Ya, hubungan itu ada, efeknya ada di situ. Memang tidak semuanya terjawab. Tadi pertanyaan mengenai mengapa Soekarno memilih Amuntai, memang agak susah untuk menemukan jawabannya dari dokumen-dokumen historis itu. Tetapi kalau diselidiki lebih lanjut, kalau ditemukan dokumen-dokumen intelijen dengan lebih kuat yang misalnya menunjukkan bahwa Amuntai ini punya kekuatan politik yang penting di dalam perkembangan Masyumi, kemudian yang akhirnya kemudian dilarang itu, dan kemudian juga bagaimana kekuatan-kekuatan hasrat untuk mendirikan Islam itu di Amuntai itu menjadi satu kekuatan api yang kemudian penting untuk netralisir oleh Soekarno, walaupun kemudian akibatnya tentu saja menjadi polemik yang cukup panjang sebenarnya. Nah, saya kira itu. Jadi memang sangat penting untuk teman-teman yang lain, sejarah-sejarah mikro di sekitar diri kita itu menjadi fenomena yang seringkali banyak terabaikan di situ. Ya, jadi fenomena yang terabaikan di dalam dunia kesejarahan, di dalam dunia akademik, sehingga menjadi penting untuk diungkapkan. Tetapi sekali lagi, dia menjadi menarik dan kritis kalau dilihat dalam skala yang kemudian dihubungkan dengan level meso dan level makro. Jadi ada pergerakan antara peristiwa di tingkat mikro, itu ada hubungannya dengan meso dan ada hubungannya dengan makro. Nah, di sini kita kemudian akan bisa merasakan bagaimana dunia ini tidak sebesar daun kelor, kira-kira itu, bahwa dunia ini sangat besar. Ini global village dalam bahasanya Marshall McLuhan yang tadi disebut oleh Mas Iqbal, ya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan, dan ini pentingnya dari diskusi di Asah Kritis ini. Kita membuka ruang kritis yang jauh lebih bebas, yang liar, yang kemudian bisa menemukan cara untuk mengisi celah-celah kosong dari republik yang tidak pernah selesai ini, yang belum diselesaikan gitu. Kira-kira itu, Mas moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Haris atas tanggapan dan kesimpulan akhir. Tiba sudah ya waktunya kita di akhir acara. Saya tidak banyak ingin menyimpulkan tentang buku Mas Iqbal. Kita semua sudah tahu di mana hal-hal baik dan positif yang barangkali bisa menjadi refleksi atas perbaikan bangsa Indonesia. Dan saya sendiri juga turut apresiatif terkait riset Mas Iqbal ini dalam konteks mikro dengan ditarik dalam konteks miso dan makro, sehingga kemudian kalau kata Mas Haris menjadi lebih berwarna gitu ya. Dan selain itu apresiasi saya juga riset Mas Iqbal ini juga turut memperkaya kasanah riset tentang Bung Karno yang selama ini mungkin barangkali juga didominasi oleh sejarawan ternama Peter Kasenda ya, yang cukup intens meneliti tentang Bung Karno. Nah, ini Mas Iqbal cukup bagus mewarnai sejarah Bung Karno.
Saya kira mungkin cukup itu saja saya mengantar forum diskusi Asah Kritis Indonesia malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf selama mengantar diskusi ada kesalahan kata, sikap, dan tindakan. Selebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum wal famikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali ke Mbak Naina. Baik, terima kasih Mas Kindi, terima kasih. Sekali lagi bagi teman-teman yang hadir di sini yang belum memiliki bukunya Iqbal, silahkan kontak ya, pojok cerpen ya, dikepoin Instagramnya, Facebooknya, mungkin ada semuanya, atau di Sofi. Saya bantu promosi Iqbal. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup, saya beri sebuah pantun. Mau ke Amuntai, singgah dulu ke Martapura untuk membeli batu mulia. Terima kasih kepada para pembicara telah berbagi dengan kami. Pergi ke shopping membeli buku, toko buku berwarna kuning. Banyak harta tak punya ilmu, bagai rumah tak berdinding. Menabur biji tumbuhlah bunga, bunga tumbuh indah bentuknya, tinggi jerapah karena lehernya, tinggi manusia karena ilmunya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di Asah Kritis. Untuk info rutin acara kami silahkan follow Instagram kami Asah Kritis Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Iqbal, kepada Mas Angga dan juga Mas Aris dan juga Kindi Arasi dan juga kepada para peserta semuanya yang ingin berbagi ilmu, berbagi gagasan dengan kami, silakan kontak kami untuk menjadi pembicara, mau menjadi moderator, dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.